tuwir-tuwir gini ngambek. Perbaiki kehormatan marwah DPRD ini. Woi, walk out ya guys. PDIP guys. Harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah tidak dilibatkan. Ya, kesalahan besar ada di KDM ya gitu menurut Rizko ya. Karena KDM ini kan emang suka bersih-bersih got gitu ya. Tikus-tikusnya pada keluar semua. Kalau ngambek tuh jangan nanggung-nanggung lah. Kalau nggak walk out ya bubar aja gitu. Cinta itu abis dari sini ya? Itu talentnya beliau atau tidak? Di belakang kamera dia marah ke premannya nggak? Yang saya lihat dia itu marah itu ke orang-orang yang di bawah dia. Jadi dia... Kamu sebagai apa nih? DPR apa deh? Langsung nggak tahu ya om ini ya. Itu nggak nonton banyak channelnya KDM berarti. Ya kan? Lu ngomong berarti akan pemain. Kamu datang ke sini jauh-jauh hanya untuk keracunin, ha? Di DPRD ngambek, udah tua ngambek karena nggak bisa kerja, ngambek. Jadi viral banget ya kemarin yang salah satu partai ya PDIP itu walk out dari rapat DPRD. Kenapa? Karena ngambek deh guys. Kabarnya dia ngambek dengan kinerja KDM ya yang sangat didukung rakyat. Nah, jadi mereka ini lagi rapat-rapat besar karena banyaknya kebijakan KDM yang tidak mengajak mereka atau merapatkan mereka. Jadi mereka ngambek gitu guys dan sampai walk out gitu. Nah, di sini netizen tambah marah ya. Ini tuwir-tuwir gini ngambek. Bukannya kerja bener malah ngambek anjay. Waduh. Dimana kemarin ini DPRD ingin ya karena ngerasa sakit hati ya martabat dan kehormatannya itu dicoreng sama Kang Deddy Mulyadi. Karena ada statement Kang Deddy Mulyadi yang akan kita tampilkan. Dia mengatakan kalau dia tuh sebenarnya males ya kalau rapat sama DPR gini ya gitu. Karena terlalu banyak rapatnya, kebijakannya nggak jalan. Mending dia jalan sendiri. DPRD-nya nggak diajak. Nggak diajak kerja karena memang nggak bisa kerja. Karena memang nggak bisa kerja mengikuti jadwalnya Kang Deddy Mulyadi. Karena kan mereka banyak kegiatan ya. Contohnya siapa? Feral. Mandi anak gua gitu. Bahkan golf gitu kan banyak kegiatan mereka yang tidak cocok mungkin dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, sebelumnya kita melihat dulu bagaimana bapak-bapak yang mulia, yang terhormat ini untuk pergi meninggalkan rapat ya di tengah-tengah rapat karena ngambek. Seharusnya DPRD maupun legislatif dengan eksekutif berbarengan lah, saling isi mengisi, saling memperkuat. Tapi beberapa bulan ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga. Saya memintalah perbaiki kehormatan marwah DPRD ini ya. Rapat paripurna hari ini meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out. Wush. Termasuk Bapak Ono Surono. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Woi, walk out ya guys. PDIP guys. Jadi intinya gini, pemerintahan ini kan ada gubernur, ada DPRD. Pak Deddy, kemana Pak Deddy? Bukan jalan sendiri. Harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah tidak dilibatkan. Siap, terima kasih. Musrenbang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Wah, itu dia guys. Jadi di sini kita bisa melihat ya para ngambek ya. Di sini Pak Ono Surono ya kemarin juga yang bilang ya yang waktu diwawancara di salah satu stasiun TV swasta kan. Misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk yang dia mengandai-andai kalau nanti anak-anak di barak TNI keluar jadi geng yang lebih berbahaya. Nah, yang diskamat sama Ibu Sophia kemarin. Nah, di sini walk out juga deh guys. Jadi di sini PDIP ya, dia untuk memperbaiki kehormatan dan marwah DPRD ya gitu. Jadi kita walk out. Nah, komplain mereka juga Pak Deddy ini bukannya jalan sendiri ya gitu. Harus ada kontrol dari DPRD, tidak dilibatkan gitu. Ini memang menurut Rizko kesalahan besar ya. Kesalahan besar ada di KDM ya gitu menurut Rizko ya. Karena KDM ini kan emang suka bersih-bersih got gitu ya. Tikus-tikusnya pada keluar semua. Ya kan bener kan gitu. Ini dalam artian sebenarnya ya. Sering bersih-bersih got. Nah, tikus-tikusnya pada kabur pergi semua itu. Keluar semua tikus-tikusnya.
Ya maklum lah, kan memang KDM sama DPRD nggak sejalan. Dimana KDM ini kalau kita lihat emang kerjanya di mana? Di lapangan, di got gitu, bersih-bersih gitu, di memang rakyat-rakyat kecil, di pasar-pasar gitu. Nggak seperti DPR yang memang kerjanya tuh terbiasa di rapat gitu, ruangan rapat, ber-AC, mobil, Alphard gitu, lapangan golf, mandi air aqua gitu, jijik ikan asin lho. Memang kan beda gitu, makanya susah ketemu diajak kerjasamanya gitu. Dimana kalau Kang Deddy kan memang sibuk kerja ya gitu. Kalau yang sono sebagian oknum memang sibuk berkuasa daripada kerja gitu. Menurut Let's Go, tindakan PDIP ini benar gitu. Benar-benar kita bisa lihat. Silakan berdiri fraksi PDI Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna. Walk out mah nggak apa-apa ya gitu. Jangan kan walk out, bubar juga nggak apa-apa. Asal KDM tetap jalan gitu. Nggak usah cuman keluar Pak, bubar juga boleh gitu. Jangan nanggung ngambek gitu loh. Kalau kita lihat di sini ya, komen-komen netizen ya, yang pasti banyak sekali pro kontra ya. Ada yang bilang lebih baik kerja sendiri bersama rakyat. Nah, daripada kerja DPRD banyak rapat, ujung-ujungnya cuan menghambat pekerjaan. Nah, itu kabarnya ya. Dan bilang juga boneka partai, nggak kerja tapi minta gaji lancar. Nah, dipersilahkan Pak Ono untuk keluar dari sidang atau walk out nanti 2029 giliran rakyat yang akan walk out dari PDIP. Wow. Ada yang bilang juga kalau PDIP keluar saya mau nitip kopi. Ada yang bilang juga nih, itu rapat untuk kepentingan masyarakat ya, bukan malah mentingin kehormatan segala macam. Setidaknya kalau baper selesaikan dulu kerjaannya secara profesional. Nah, bener. Kalau nggak bisa, biar diganti sama yang lebih kompeten. Nah, bener banget nih. Jadi, Let's Go ini sebenarnya Let's Go ini PDIP banget, guys. Dulu. Let's Go ini dari kecil sebenarnya. Let's Go inget banget itu. Dari TK, itu kan Let's Go waktu TK, atau SD ya, TK atau SD, Let's Go lupa. Itu pemilihan presiden kan Megawati gitu ya. Let's Go tuh PDIP banget. Bahkan Let's Go beli baju PDIP, Let's Go juga beli... Let's Go inget banget, Let's Go beli topi yang ada tanduk-tandukan banteng itu PDIP. Poster Let's Go juga pakai, dompet pun Let's Go pakai. Let's Go tuh PDIP banget dari kecil gitu. But now ketika Let's Go melihat PDIP sekarang bukanlah PDIP yang dulu gitu, yang namanya juga partai perjuangan kan, gitu, yang memperjuangkan rakyat gitu. Tapi sekarang memperjuangkan harkat martabat gitu. Apa itu? Dan akhirnya Let's Go tidak berjalan di PDIP lagi gitu, dan di lingkungan Let's Go pun yang dulunya mungkin 80% PDIP, sekarang mungkin tersisa sekitar 4-30% lah. Nah, itu kita bisa lihat dari kemenangan Prabowo Gibran ya di voting kemarin gitu. Menurut Let's Go, apakah Bu Megawati atau Bu Puan gitu nggak mau menindak orang-orang partai seperti ini gitu, yang lagi kerja ngambek gitu loh? Kalian ini pertama udah tuwir gitu. Yang kedua, kalian udah profesional pastikan. Kerja ngambek. Malu loh sama masyarakat yang kerja di Indomaret. Kalau ngambek, kalau marah, tetap kerja di Indomaret gitu. Nggak pulang mereka, nggak ninggalin kasir kosong gitu. Nggak, tetap kerja gitu. Malu nggak sama pegawai Indomaret? Malu nggak? Nggak malu pasti kan? Enggak lah. Orangnya itu begini anjir gitu. Makanya kalau ngambek tuh jangan nanggung-nanggung lah. Kalau nggak walk out ya bubar aja gitu. Bagaimana nih pertanyaan Let's Go ya gitu. Ngambek gini banget nih, nanggung banget nih. Bahkan di Dr. Richard juga ada ya. Ini Let's Go nggak tahu nih cowok ini siapa. Yang jelas dia juga bukan mengkritisi ya, mengomentari lah bagaimana pekerjaan KDM yang memang katanya KDM ini memang konten kreator gitu. Ending terus, Kang Deddy Mulyadi. Gubernur saya itu, Dok. Oh iya? Ya, saya KTP Jawa Barat. Menurut lo bagus nggak? Apanya? Kontennya? Kebijakannya, Pak. Dia bukan konten kreator, Pak. Gubernur, Pak. Dia konten kreator, dokter. Dia sebelum jadi gubernur konten kreator dulu dia. He is very good. Jadi dia sangat lihai di depan kamera. Ada hal-hal yang menurut saya kalau dia sampai melakukan hal tersebut, artinya dia micromanagement artinya ada organisasi yang nggak berjalan sampai dia harus masuk got misalnya. Kalau dia yang harus turun di situ, artinya kan di bawah-bawah dia nggak jalan. Nah, ini kita stop sebentar guys. Jadi si bapak-bapak ini, nggak tahu ya bapak-bapak ini siapa ya. Mungkin dia orang penting ya karena sampai diundang di Richard Lee ya. Dia mengatakan Kang Deddy ini sangat lihai dalam membuat konten kreator gitu. Yang dikhawatirkan kalau Kang Deddy yang langsung turun ke got dan
pasar dan lain-lain. Jadi bawahan-bawahan KDM ini nggak bisa kerja gitu. Menurut Lesko karena dia nggak kerja, makanya KDM capek. Jadi dia langsung turun ke got sendiri gitu. Dan kalian tahu ya, gubernur ini nggak bisa mecat orang. Makanya yang bisa dia lakukan adalah mutasi-mutasi doang. Nah masalahnya staf KDM yang jadi gubernur itu dia kan nggak bisa mecat. Memang kelakuannya buruk semua, sebagian besar mungkin ya. Jadi kalau dia mutasi sebagian besar, nah kantor kosong. Lebih baik dia turun sendiri gitu. Dia sebagai pemimpin, malah dia yang mencontohkan, nih gue pemimpin aja ke got, masa lu yang dibawa-bawa gue nggak mau lu ke got gitu loh. Ini kan pemimpinnya yang nyontohin bagus, yang bawa-bawanya yang kurang ajar. Nah kayak ini nih, ngeritik doang nih, suruh ke got mau kagak? Aku suka dengan kebijakan dia yang menurutku agak sedikit nyeleneh, ya. Tapi pesannya bagus. Contohnya sekolah jalan kaki. Saya suka itu. Waktu itu yang dia debat sama cewek itu. Aura Cinta itu. Abis dari sini ya? Saya nggak tahu Aura Cinta itu talentnya beliau atau tidak. Walaupun ada indikasi. I don't know, oke. Kan dia itu sering tuh marah-marah ke penjual di pinggir jalan. Dia marah-marah ke Aura Cinta karena hal-hal tertentu. Misalnya nih, dia marah sama penjual di pinggir jalan gitu, yang jualan sembarangan. Di depan kamera. Tapi di belakang kamera dia marah ke premannya nggak? Yang ngejual tempat itu. Kan nggak tahu. Yang saya lihat, dia itu marah itu ke orang-orang yang di bawah dia. Jadi dia punching down sebagai pejabat. Waduh, ini Lesko bisa patahkan ya. Nah, jadi Om ini ya bilang dia waktu kemarin dia beberapa kali katanya suka sama kebijakannya juga. Apalagi yang masalah Aura Cinta ya. Ada indikasi Aura Cinta itu talent. Nah, ada indikasi dia tuh talent dari KDM ya. Anjay. Walaupun dia bilang, saya I don't know ya Aldonya. Tapi digiring ke sana ya. Kalau di depan kamera, KDM ini marah-marah ke penjual gitu. Ya terserah Bapak. Dulu Bapak ngasih izin ke siapa? Itu untuk semua tanah negara. Emang ini tanah Bapak gitu? Ya tanah Allah, tanah kamu. Jangan bilang tanah Allah, kamu ini gimana? Ini tanah negara, tanah PUPR, semua juga tanah Allah. Jangan gitu. Itu cuman marah-marahnya biasanya ke bawah gitu. Nah ini yang namanya lihat setengah-setengah. Kamu sebagai apa nih, DPR apa deh, Lesko nggak tahu ya Om ini ya. Itu nggak nonton banyak channelnya KDM berarti. Ya kan, nah kalau Lesko kan beberapa kali memang banyak banget yang Lesko nonton ya. Dia KDM juga nggak cuma marah sama pedagang-pedagang nakal ya. Dia juga marah sama oknum. Kan kudu nama dijagaan, itu kepentingan warga. Lain diantep nu digawe. Tor parkir aya 2, ayo nu nyekel lapak di storan, kurang ngomong. Tong ngomong, lebih ngomong berarti akan pemain. Kamu datang ke sini jauh-jauh hanya untuk ngeracunin, ha? Contoh parkiran gitu. Pendapat Lesko lebih baik siapa nih ya? Om yang jenggotan ini nonton lebih banyak konten Kang Deddy Mulyadi. Nah, di sana bisa terlihat tuh preman-preman mana yang dimarahin sama Kang Deddy Mulyadi. Oknum mana sih yang dimarahin sama Kang Deddy Mulyadi? Tonton deh tuh. Kang Deddy Mulyadi ngupload satu hari bisa 2-3 kali loh. Apalagi yang dia bilang Aura Cinta tuh indikasinya adalah talent dari KDM ya. Nah, ternyata guys, KDM ini memberikan uang 10 juta rupiah itu dari kantong pribadinya. Karena negara memang tidak memberikan kompensasi terhadap warga-warga yang digusur. Nah, terakhir yang Lesko dapat informasinya di internet bahwa uang 10 juta yang Aura Cinta dapatkan itu pure dari kantong pribadi KDM. Dan gak cuma Aura Cinta ya, ibu-ibu yang di sana yang digusur itu dapat 10 juta itu pure dari kantong pribadi KDM, yaitu AdSense. Nah, dimana memang AdSense-nya mungkin kenceng banget ya gitu. Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD tidak akan pernah terbongkar. Karena DPR ada konstituennya di situ, ada partai A, partai B, partai C, diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak juga mengatakan, Bupati nanti bisa, Gubernur nanti bisa dicari jengte benang diurus saya jadi Bapak bersih. Weh, well, itu dia guys, KDM guys. Jadi KDM di sini padahal niatnya baik ya, karena dia yang bongkar nanti semua tanggung jawabnya kasih ke saya aja gitu. Jadi Bapak DPR ini udah terima beres aja, rapat doang gitu. Kalian nggak usah capek-capek ke lapangan, bongkar ini, bongkar itu. Udah KDM doang. Kalian nikmati aja lah AC kalian itu. Kalian nikmati aja lah duit-duit rapat gitu. Tiap rapat kan ada duit kan, dapat duit kan gitu. Kalian kalau ada orang yang kerja beneran,
Kalian merasa kesel ya? Kok dia kerja beneran ya? Padahal kita kan di sini semuanya harus bersatu padu gitu. Apa gimana sih? Ada kekuatan yang terus memframing saya bahwa saya melakukan pencitraan. Apa yang dilakukan saya hanyalah sebuah pencitraan. Budget dan media memframing saya, itu dibayar sama siapa coba? Bayarnya pakai uang pribadi apa uang negara? Nah, saya sendiri sampai hari ini tidak menggunakan uang negara untuk kegiatan sosial kehidupan saya. Saya hanya menggunakan channel yang saya miliki, dan saya secara terbuka tidak menggunakan dana negara untuk kegiatan posting-posting yang saya lakukan. Nah, itu guys ya. Jadi posting-postingan yang saya lakukan tidak menggunakan duit negara. Nah, kalian berarti bisa lihat kan dari postingan Aura Cinta, postingan pejabat, bukannya pejabat-pejabat ya. Maksudnya orang-orang yang dibantu Kang Deddy gitu. Itu memang semua yang dia posting, dia sudah mengatakan semua yang dia posting duitnya itu bukan duit hasil negara. Dan Let's Go percaya. Kenapa? Ya karena AdSense YouTube itu, terutama untuk Kang Deddy, ya kan kita udah pernah bahas ya, itu memang wow banget guys untuk konten yang memang banyak views gitu ya. Atta Halilintar, Denny Sumargo, Novi juga, Novi Pratiwi, itu kan duitnya juga gede juga dari YouTube ya, kecuali Let's Go ya, karena Let's Go jarang banget dapat iklan gitu. Biasanya dolar kuning mulu ya gitu. Dengan segininya ada orang kerja, kayaknya kenapa sih yang lain tuh kelabakan gitu? Kenapa sih kayak Ferrell, terus Ono Surono, partai-partai PDI kayak tadi tuh kenapa sih mereka tuh kebakaran jenggot gitu? Mereka nggak dirugiin gitu, ruginya apa dari mereka gitu? Nggak ngerti Let's Go gitu. Kalau mereka mau tumpang tenar ya tinggal numpang ke Kang Deddy, padahal kan Kang Deddy besok ini ada meeting di mana, ada belusukan kemana, saya mau ikut dong. Ini partai fraksi PDIP nih di DPRD ingin mensupport KDM, itu kan citranya malah lebih bagus guys. Kenapa sih kalian DPRD ini kayak kebakaran jenggot gitu, ngelihat orang benar-benar kerja gitu, aneh, nggak ngerti Let's Go gitu. Apa kalian udah tuir-tuir gitu? Nggak malu kalian ya, anjir, itu Let's Go nggak ngerti ya, udah tuir-tuir gini nggak malu loh. Oke guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Coba pendapat kalian ya mengenai DPRD kita yang ngambean, yang udah tuir-tuir ngambean gitu ya, gitu. Gabung sama Agus Salim aja. Kang Ngambek ini anjay gitu. Thank you banget ya untuk Sri Sultan kita, Sri Wahid 861 atas supportnya. Thank you banget atas selalu support Let's Go. Selamat ulang tahun di bulan ini yang ke-21 tahun. Sukses selalu, panjang umur selalu. Terima kasih. Untuk Lukion ya, saran buat Agus gitu, jangan taruh muka di baju. Baju Agus kemarin gitu ya. Yang pakai malu kasih tulis-tulisan biar banyak yang beli. Nah, ini Let's Go udah tanggal berapa ini? Belum datang juga bajunya Agus guys. Dari biji bapak kaos. Waduh, kaos Agus Shidi. Ya, jangan lupa dicuci dulu bang, takut bau air keras. Ya bener juga ya. Wah, dari SpongeBob guys, ini dia SpongeBob. Thank you banget. Jangan buat beli baju Agus please, tidak bisa SpongeBob. Let's Go. Dengan donasimu, Let's Go kan beli baju Agus, SpongeBob. Ini kita review bareng-bareng. Satu buat kamu, satu buat aku. Kita kembaran aja SpongeBob. Bela Agus loh. Tidak disadari bahwa Let's Go tuh ternyata menjadi sahabat Agus gitu. Lumayan loh buat lap-lap di rumah. Ya guys, thank you banget buat teman-teman yang udah support video ini ya. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link sawernya di bawah, atau dari Super Tank aja kasih pendapat kalian terhadap bapak-bapak atau ibu-ibu yang ngambean ini udah tuir-tuir begini ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi ya. Bye.